BTTH Kaisar Api, episode 566. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam monumen batu Dewa Naga, terdapat tanah yang aneh dan terpencil, menara emas, dan lokasi Raja Naga Emas. Ledakan. Ketika Raja Naga Emas mencoba melompati jurang menara raksasa emas dan mencapai puncak menara untuk mendapatkan benda Dewa Naga, sebuah ledakan kecil terdengar, dan Raja Naga Emas tidak sempat bereaksi, dan seluruh tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang tak terbendung. Saat ia keluar, seluruh tubuhnya terlempar keluar dari jangkauan jurang menara raksasa itu. Kekuatan benturan yang mengerikan membuat tubuh Raja Naga Emas menghantam tanah tandus tanpa persiapan, menghancurkan tanah tandus menjadi jurang tanpa dasar. Target dari serangan dahsyat seperti itu, jika bukan karena Raja Naga Emas, yang menyandang gelar kehormatan sebagai tubuh terkuat dari klan naga, bahkan jika itu adalah manusia kuat manapun, saya khawatir dia akan hancur berkeping-keping, dan tubuh serta jiwanya akan musnah. Sebenarnya apa ini? Melihat pemandangan yang aneh itu, sosok Raja Naga Emas yang malu perlahan-lahan keluar dari lubang yang dalam, tetapi di balik wajah tampannya yang semula, kini tampak muram, bahkan sisik naga emas yang berkilauan di tubuhnya pun menjadi jauh lebih gelap. Sepertinya begitu aku melangkah masuk ke dalam kehampaan menara emas, semua kekuatan di tubuhku seolah lenyap. Pada saat yang sama, dia juga akan diserang oleh kekuatan misterius dan tak terduga di menara emas. Kekuatannya hanya akan kembali normal ketika dia meninggalkan area yang dicakup oleh menara emas. Mengaum. Setelah beberapa saat, langkah kaki Raja Naga Emas menapak mantap di tanah, dan cahaya keemasan yang berkobar kembali memancar dari tubuhnya, serta raungan naga yang megah yang menggema di seluruh dunia pun terdengar. Gagasan barusan hanyalah tebakan dari Raja Naga Emas. Untuk memastikan tebakan ini, dia harus mencobanya sekali. Energi emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga emas sepanjang ribuan meter di depannya, dengan tubuh yang panjang dan berkelok-kelok, bertengger tenang di atas kepala Raja Naga Emas, sungguh mengagumkan dan mendominasi. Dengan niat membunuh, sisik naga emas di seluruh tubuhnya memancarkan semacam kekuatan penghancur yang mengerikan. Raja Naga Emas yang pernah mencapai level setengah dewa, meskipun tubuh naganya hancur dan sumber kekuatannya rusak, kini ia hanya memiliki kekuatan reinkarnasi tingkat 9, dan kekuatan tempur yang dapat ia keluarkan tidak boleh diremehkan. Ledakan. Raja Naga Emas mengayunkan pedangnya dengan keras, naga emas itu melayang ke udara, dan aura kehancuran yang mendominasi menyapu masuk, bahkan meninggalkan beberapa jejak cahaya keemasan samar di kehampaan di sepanjang jalan. Kekuatan serangan semacam itu sangat dahsyat. Petik 2. Namun, bahkan kekuatan serangan naga emas ini jauh melampaui kemampuan bertarung tingkat dewa biasa, tetapi ia menghilang dalam jangkauan menara raksasa emas dan lenyap dengan cepat di bawah tatapan Raja Naga Emas. Kekosongan tak berujung di menara raksasa itu menyerap sang jenderal, sangat aneh. Dan Raja Naga Emas, yang berdiri di tanah di bawah, memandang pemandangan ini, sungguh luar biasa. Petik 2. Sampai saat ini, tatapan Raja Naga Emas tampak bermartabat sekaligus bingung. Sepertinya makhluk yang disebut Dewa Naga ini tidak sederhana, terutama menara raksasa emas ini. Jika Anda tidak memecahkan misteri menara raksasa emas ini, dan dua makhluk Dewa Naga yang berdiri di puncak menara, saya khawatir tidak mungkin untuk terlibat. Bang bang bang. Dan tepat ketika Raja Naga Emas merasa sedikit gelisah, sebuah sudut tersembunyi dari menara raksasa itu tiba-tiba berputar, dan seekor naga emas meraung keluar lagi. Namun, saat ini, serangan ini sama sekali tidak berada di bawah kendali Raja Naga Emas, dan bahkan kekuatan serangannya sedikit lebih kuat daripada Raja Naga Emas barusan. Serangan itu baru saja muncul, seperti meteor, dengan kekuatan paksaan dan penghancuran yang sangat besar, menukik ke arahnya. Melihat hal ini, Raja Naga Emas tidak memikirkan tindakan balasan yang tepat untuk sementara waktu, sehingga ia terpaksa menggunakan seluruh kekuatannya, mencoba melawan dengan kekuatan pertahanan yang sangat dahsyat. Riak-riak keemasan di langit berhamburan kemana-mana, menyebabkan sisik naga emas di seluruh tubuh Raja Naga Emas bersinar terang. Bukan bercanda, dalam situasi yang aneh seperti itu,
secara alami terdapat beberapa riak keemasan kecil, yang sedikit melekat pada tulang naga yang mengambang di kehampaan menara raksasa. Selain beberapa tindakan samar sebelumnya, di antara mayat-mayat yang telah gugur selama bertahun-tahun, jejak napas perlahan terbangun seperti tunas bambu setelah hujan, dan tidak ada yang menemukannya. Tidak, dulu aku pernah menyentuh level setengah dewa untuk sementara waktu, dan selalu ada suara di dalam tubuhku yang membimbingku untuk kembali dan mengumpulkan kekuatan dewa naga. Menara raksasa ini pasti punya cara untuk menembusnya. Pada saat ini, Raja Naga Emas langsung menghentikan serangan kuatnya, dan terus menatap tanah dan menara emas, terus berkelana dan berpikir tanpa henti. Karena ini adalah peninggalan Dewa Naga, mustahil tidak ada cara untuk memecahkannya. Selain itu, mengapa tubuh dan tulang naga itu menempel pada ruang hampa di sekitar menara raksasa, dan tidak dibatasi oleh kekuatan semacam ini? Berbagai dugaan berkelebat tanpa disadari. Sebenarnya apa ini? Pikiran, serangan, dan ledakan bergema dalam keheningan yang mencekam ini, tetapi Raja Naga Emas tidak mampu menggoyahkan menara emas itu sedikit pun. Haha, kakak laki-laki. Dengan kegagalan Raja Naga Emas lagi, kehampaan di atas bumi yang tandus perlahan terdistorsi, dan tawa yang jernih bergema di dunia ini. Saat suara itu terdengar, wajah Raja Naga Emas juga menunjukkan ekspresi muram, alisnya berkerut erat, lalu dia menoleh untuk melihat kehampaan yang terdistorsi di kejauhan. Raja Naga Perak, untuk sementara menghentikan penjelajahan menara emas, sebuah suara tenang terdengar dari mulut Raja Naga Emas, dan mata serta tubuhnya menatap kehampaan yang terdistorsi di belakangnya secara bersamaan. Tidak diragukan lagi bahwa Raja Naga Non-Perak adalah gelombang dan suara itu. Sekarang setelah Raja Naga Perak muncul, aku khawatir Raja Naga Baxia, Long Tian, dan yang lainnya dari dunia luar telah kalah dalam pertempuran mereka. Perjudian yang setiap menitnya sangat berarti ini, sepertinya aku sendiri yang telah kalah. Aku ingin mengikuti rencana pihak lawan untuk mengumpulkan kekuatan Dewa Naga sebelum berhasil, dan menggunakan kekuatan absolut untuk sepenuhnya menghancurkan rencana sempurna pihak lain. Tetapi sayangnya Raja Naga Emas meremehkan perlindungan Dewa Naga terhadap kekuatan dua relik suci tersebut. Dalam kontes ini, sampai batas tertentu, Raja Naga Emas kalah. Kekosongan itu terdistorsi tidak jauh dari Raja Naga Emas, dan sebuah pusaran perak yang sangat menyilaukan muncul, lalu dua bayangan perlahan berjalan keluar dari dalamnya. Dengan munculnya kedua sosok ini, kehampaan di atas tanah tandus bergetar sedikit, dan bahkan tulang-tulang naga di menara emas tampak memancarkan energi bawaan yang berasal dari jiwa. Kemarahan yang mendalam, dua sosok, satu berwarna perak dan satu berwarna ungu, di samping keduanya, bahkan aliran udara pun melambat. Energi tak terhitung dari dunia ini berkumpul pada mereka secara bersamaan, dan kilauan perak sedikit melonjak, tanpa ampun melahap segala sesuatu di sini. Apakah kamu benar-benar telah menyentuh ambang puncak reinkarnasi 9 tingkat? Namun, sangat mudah untuk mencapai puncak reinkarnasi 9 tingkat. Melihat gadis berambut perak di tepi pusaran air yang dalam, Raja Naga Emas tak kuasa menahan diri untuk mendengus dingin. Tidak peduli seperti apa rupa Raja Naga Perak atau seperti apa bentuk tubuhnya, Raja Naga Emas tetap dapat mengenalinya sekilas, karena mereka adalah Raja Naga Emas dan Perak. Ia adalah makhluk terkuat di antara 9 Raja Naga. Kakak laki-laki, setelah bertahun-tahun lamanya, kau masih begitu keras kepala. Kurasa kau kembali ke klan naga kali ini dengan tujuan untuk menyatukan klan naga, lalu membawa para ahli klan naga untuk mencoba menyelamatkan semua makhluk lagi. Hanya saja, pernahkah kamu berpikir bahwa mencoba menyelamatkan seluruh dunia dengan kekuatan satu orang hanyalah mimpi orang bodoh? Jika kau melakukan ini, kau jelas-jelas mengabaikan sejarah panjang berdirinya klan naga. Apakah kau hanya ingin menjadi penyelamat dunia? Melihat ekspresi malu di wajah Raja Naga Emas, suara Raja Naga Perak sedikit tajam, seperti orang gila yang kehilangan akal sehat. Raja Naga Emas Muran tentu saja tahu bahwa selama Perang Dunia Pertama, dia memimpin klan naga, klan Phoenix, dan klan Xiao, hampir mengumpulkan kekuatan 1000 dunia agung, dan nyaris berhasil mengusir dunia luar, tetapi harga yang mereka bayar untuk itu tak terhitung. Namun demikian, dia tidak menyesal. Dunia ini, yang bergantung pada kelangsungan hidup, masih membutuhkan perlindungan mereka sendiri. Jika semua orang rakus akan kebahagiaan, bagaimana cara melindungi dunia ini? Saya khawatir menunggu mereka hanya akan berujung pada kehancuran.
Lagi pula, kekuatan keseluruhan klan jahat di luar alam ini jauh lebih kuat daripada dunia 1000 besar. Jika semua orang seperti Raja Naga Perak yang rakus akan kesenangan, rakus akan kehidupan, dan takut akan kematian, lalu apa gunanya keberadaan dunia 1000 besar? Bagaimana mungkin semut mengetahui ambisi seekor elang? Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Semua keputusanmu hanya mendorong ras naga ke ambang kehancuran. Menyelamatkan dunia. Itu ide yang sangat konyol. Mengapa kau tidak memberitahuku asalmu? Ras naga pasti akan menjadi kekuatan terkuat yang menggantikan pusat dunia manusia di bawah kepemimpinan sang penguasa. Pada saat itu, aku akan memenuhi keinginanmu yang belum terpenuhi, memusnahkan ras alien sepenuhnya, dan memberi penghormatan kepada arwahmu di surga. Setelah beberapa saat, Raja Naga Perak sama sekali tidak goyah. Matanya yang tajam tertuju pada Raja Naga Emas, dan tekanan langit dan bumi menyapu keluar dari pusaran di belakangnya. Jelas, inilah tujuan sebenarnya dari yang terakhir. Untuk sesaat, menghadapi kata-kata Raja Naga Perak, senyum tipis penuh penghinaan mulai muncul di wajah tampan Raja Naga Emas, dan bahkan di balik senyum itu, terpancar semacam kekuatan magis yang tak terlukiskan. Siswi tahun pertama Raja Naga Perak bahkan lebih jahat dan kejam. Dia begitu berpikiran sempit sehingga tidak dapat memahami kebenarannya, dan dia benar-benar berpikir bahwa bahkan jika dia melahap dirinya sendiri, dengan kekuatannya, dia benar-benar dapat mengguncang kejahatan dari luar alam klan. Ini tidak masuk akal. Raja Naga Emas, Raja Suci, dan orang terkuat dari klan Xiao Tianming, yang untuk sementara mencapai tingkat dewa setengah dewa, menggabungkan kekuatan mereka bertiga untuk nyaris mengusir pemimpin di luar wilayah. Kini Perang Dunia Kedua sudah di ambang pintu, setelah bertahun-tahun lamanya, kekuatan orang di luar wilayah tersebut kemungkinan akan menjadi lebih menakutkan lagi. Di balik senyuman Raja Naga Emas, tekanan langit dan bumi yang terpancar dari tubuh Raja Naga Perak pun sedikit demi sedikit dihancurkan olehnya. Hati Raja Naga Perak pun berdebar kencang, dan ia pun menyadari bahwa unta mati yang kurus pun lebih baik daripada kuda. Hebat, kekuatan Raja Naga Emas tidak boleh diremehkan. Seluruh ruang hampa tiba-tiba menjadi sunyi, dan kedua sosok itu saling berhadapan. Adapun wanita berambut ungu di sisi lain, sejak ia melangkah ke ruang hampa ini, mata ungu di matanya terus menatap sebuah kotak giok tertentu di atas menara raksasa emas. Napas di dalam kotak itu sepertinya sama persis dengan kekuatan di tubuhnya, dan sepertinya ada suara kuno di dalam kotak giok itu yang terus memanggilnya. Di klan naga, suara itu memiliki nama eksklusif. Dewa Naga, gadis yang dipilih oleh Dewa Naga. Tidak heran dia bisa menyerap sedikit kehendak Dewa Naga. Namun, jika kau terus seperti ini, kau akan menghancurkannya. Keheningan berlangsung beberapa saat, dan Raja Naga Emas tiba-tiba melirik gadis berambut ungu di samping Raja Naga Perak, lalu menggelengkan kepalanya. 9 Raja Naga yang telah ditransformasikan oleh Dewa Naga adalah akar dari klan Naga, dan keturunan yang dipilih oleh Dewa Naga adalah yang terkuat di antara klan Naga kecuali 9 Raja Naga. Keberadaannya mirip dengan reinkarnasi. Namun, ada perbedaan, tetapi potensi dan kualifikasi yang dimilikinya tidak akan pernah kalah dari Raja Naga Emas dan Perak. Seiring waktu, ia secara alami akan menjadi puncak dunia ini. Sejak kejatuhan Dewa Naga, hanya ada 2 keturunan yang dipilihnya sejak zaman kuno. Salah satunya adalah penguasa Shenglong Yuan, yang dulunya setara dengan penguasa alam manusia. Namun, keberadaan orang ini tidak diketahui setelah Perang Dunia Pertama, dan orang kedua adalah gadis berambut ungu di hadapannya. Ketika keturunan yang dipilih oleh Dewa Naga muncul, semuanya menandai datangnya malapetaka langit dan bumi. Namun, orang-orang yang dipilih oleh Dewa Naga 2 kali bukanlah orang-orang dari klan Naga, melainkan beberapa anggota cabang klan Naga dengan darah klan Naga. Alasannya tidak diketahui. Sepertinya dengan kecerdasanmu, seharusnya kau sudah bisa menebak seluk-beluk segala hal. Tapi itu tidak penting, karena disinilah akhir hidupmu. Gadis berambut ungu itu sepenuhnya dikendalikan oleh Raja Naga Perak. Tentu saja, Raja Naga Perak tidak khawatir jika gadis itu berubah untuk sementara waktu. Terlebih lagi, untuk upacara agung hari ini, Raja Naga Perak telah merencanakannya selama 1000 tahun, dan persiapan yang dilakukan untuk ini tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Raja Naga Emas tidak menjawab. Dia sudah mengetahui ambisi Raja Naga Perak sejak Perang Dunia Pertama,
Tetapi mereka pergi bersama, jadi Raja Naga Emas tentu saja tidak tega untuk saling membunuh. Yang tidak dia duga adalah bahwa kebaikan hatinya yang semula telah menciptakan malapetaka bagi klan naga saat ini, dan sekarang kekuatan Raja Naga Perak berada di antara tingkat reinkarnasi 9 kali lipat dan puncaknya, dan gadis di sampingnya, yang memiliki kehendak Dewa Naga, sekuat Raja Naga Emas, harus dianggap serius. Dengan kekuatannya saat ini, tubuh naganya hancur dan tulang punggungnya tidak ada di tubuhnya, jadi dia tidak bisa menghadapi dua orang sekaligus. Setelah kau dikalahkan, aku khawatir klan naga tidak akan pernah damai. Ngomong-ngomong, sekarang setelah kamu menebak rencanaku, izinkan aku memberitahumu beberapa rahasia. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bawahanmu akan kusimpan di ruang hampa ini. Apakah kamu tahu di mana jenazah mereka? Seolah memikirkan sesuatu yang sangat lucu, senyum tiba-tiba muncul di wajah halus Raja Naga Perak. Tepat setelah dia selesai berbicara, ada sedikit kenakalan di mata peraknya, dan dia menatap Raja Naga Emas dengan tenang. Kau, maksudmu? Ketika Raja Naga Perak mengatakan ini, pupil mata Raja Naga Emas sedikit berkerut, lalu dia berbalik tiba-tiba, menatap tubuh dan tulang naga di kehampaan menara raksasa emas. Jejak fluktuasi yang sangat lemah merembes darinya, meskipun lemah, tetapi setelah diraba dengan saksama, fluktuasi yang familiar memenuhinya. Namun untuk sesaat, fluktuasi itu dengan ganas menyentuh jantung Raja Naga Emas. Long King dari Ordo 9 Reinkarnasi, Long Hao dari Ordo 9 Reinkarnasi, dan pasukan naga Zirah Suci menguasai Long Yuan. Ketiga bawahanmu yang dulunya paling setia ini sekarang berada di hadapanmu. Tapi jangan khawatir, sebentar lagi, kalian akan sepenuhnya bersatu kembali. Hahaha. Melihat ekspresi ketakutan dan amarah yang bercampur di wajah Raja Naga Emas, Raja Naga Perak mencibir dengan penuh kenikmatan. Pada saat yang sama, kekuatan elemen di tubuhnya juga mulai melonjak dan berkumpul. Semuanya, aku turut berduka cita untuk kalian. Pada saat itu, Raja Naga Emas hanya merasakan sakit yang hebat di dadanya, lututnya tiba-tiba tertekuk di tanah yang tandus, dan membungkuk dengan hikmat kekehampaan tak berujung di menara raksasa emas. Mereka semua adalah orang-orang kepercayaan yang mengikutinya sejak lahir hingga meninggal dunia, dan mereka sudah seperti saudara kandung. Namun, pada tahun-tahun ketika dia menghilang, dia dibantai oleh Raja Naga Perak, yang membuat Raja Naga Emas merasa sangat bersalah. Oke, berhenti bicara omong kosong, sudah waktunya kamu pergi. Klan Naga memiliki aku, kakak tertua, kau bisa pergi dengan tenang. Sesaat kemudian, cahaya energi yang menyilaukan menyambar telapak tangan Raja Naga Perak, dan kekuatan elemen yang memenuhi telapak tangan itu membuat orang-orang merasa malu. Diliputi keputusasaan, ditambah dengan kekuatan yang terbatas, tekanan pada tubuh Raja Naga Emas meningkat drastis, dan ancaman kematian menyelimutinya, tetapi mata emasnya berkilat dengan kegilaan yang tak terlukiskan. Sekalipun dia mati, dia tidak akan pernah membiarkan Raja Naga Perak menyakiti keluarga naga. Seluruh kehampaan dunia tiba-tiba meledak menjadi riak-riak emas yang menyilaukan. Di bawah kekuatan riak-riak itu, bahkan kehampaan ini pun sedikit bergetar. Tuan, jangan. Tepat ketika Raja Naga Perak mengira kemenangan sudah di tangannya dan Raja Naga Emas mencoba menerobos jaring, raungan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari kerangka naga yang tak terhitung jumlahnya yang hancur di atas menara raksasa emas, dan suara yang mengguncang bumi tanpa fluktuasi kekuatan untuk waktu yang lama, menggelegar keluar dari tulang-tulang itu. Gulu, ini dia. Dengan suara seruan itu, darah yang sudah mendidih di tubuh Raja Naga Emas tiba-tiba meledak menjadi ekspresi terkejut. Aku melihat bahwa di kehampaan menara raksasa emas itu, sebuah topeng emas besar tiba-tiba muncul, dan segera mengumpulkan mayat dan tulang yang berserakan, bergerak cepat, dan melesat ke arah Raja Naga Emas. Di atas topeng emas itu, terpancar tekanan naga yang tak terbatas, dan mengandung kekuatan yang tak terkalahkan dan agung, yang menyebabkan mata Raja Naga Perak sedikit berkerut, dan mencium gelombang yang bergerak darinya. Itu, artefak yang telah lama hilang di antara ras naga, pengguncang naga surgawi peringkat ke-7 di dunia manusia. Melihat kerangka dan tulang-tulang yang patah itu, di bawah pengawasan beberapa orang, mereka disatukan sedikit demi sedikit di bawah selubung cahaya, dan dua sosok yang agak ilusi sepenuhnya terpisah dari kehampaan menara raksasa emas. Muncul dengan takjub, ledakan, suara gemuruh terdengar,
dan kemudian kerangka naga yang hancur itu seketika menyatu membentuk dua sosok utuh. Darah naga pada kedua sosok itu membuat sudut mata Raja Naga Perak berkedut hebat. Kedua pria itu, Raja Naga Perak, bukanlah orang asing, karena kejatuhan mereka berasal dari tangan mereka sendiri. Pemimpin tertinggi klan naga, Long Hao. Komandan pasukan lapis baja naga suci, Long Yuan. Namun, mereka tidak ditangkap dengan sendirinya. Untuk mengumpulkan kekuatan Dewa Naga di Menara Emas, apakah mereka benar-benar dihancurkan? Mengapa sekarang ia dibangkitkan dari kematian? Gelombang kekaguman dan keraguan terus memenuhi pikiran Raja Naga Perak. Dan di belakang mereka berdua, terdapat tumpukan tulang-tulang redup yang tidak dapat disatukan. Fluktuasi pada tumpukan itu sebenarnya beberapa kali lebih mengerikan daripada fluktuasi pada mereka berdua. Long Hao, Long Yuan. Melihat kedua sosok yang tiba-tiba hidup kembali dari Menara Emas, Raja Naga Emas merasakan air mata lama. Tuan Naga, Anda akhirnya kembali. Tapi saya tidak mampu membeli hadiah sebesar ini. Keduanya saling pandang dan buru-buru membantu Raja Naga Emas berdiri, tetapi ada keseriusan di wajah mereka, seolah-olah ada sesuatu yang tak terucapkan. Sebenarnya apa ini? Setelah memastikan identitas keduanya, Raja Naga Emas pun buru-buru bertanya. Bagaimanapun, pemandangan di hadapannya memang terlalu mengejutkan. Raja Naga Perak mengetahui keberadaan dua benda suci di makam naga dari kitab-kitab kuno klan naga, dan mencoba membujuk kami untuk bergabung dengan bawahannya, tetapi sia-sia. Jadi dia diam-diam menangkap kami bertiga dan menggunakan tubuh naga kami bertiga sebagai pertanda, secara paksa membangun lorong hampa di Menara Emas dan puncak menara, lalu menggunakan kekuatan sumber kami untuk melawan erosi kekuatan dunia terlarang, sehingga dapat memecahkan salah satu kotak giok dan mencoba mengumpulkan dua relik suci. Namun, ketika ia menerima kehendak Dewa Naga, Raja Naga Perak disiksa oleh kekuatan itu, dan hampir mati karena efek sampingnya. Jantung dan tubuhnya hancur, dan sebagian kecil kehendak Dewa Naga meluap, semuanya diserap oleh gadis berambut ungu ini. Setelah Raja Naga Perak terluka, dia melarikan diri jauh. Hanya saja, demi melindungi kita berdua, Long King telah meninggal. Ini adalah mayat padat dari tubuh terakhirnya, bernama Tulang Naga Fantasi Asal. Ketika krisis datang, Long King lah, dengan kekuatan artefak dan nyawanya sendiri, untuk melindungi aku dan sumber kekuatan terakhir lainnya. Barusan kau mencoba menyerang menara raksasa emas, fluktuasi itu sepenuhnya membangkitkan kekuatan artefak, dan karena itu kami pun terlahir kembali. Di akhir cerita, kedua naga perkasa itu juga merasakan gelombang rasa bersalah, dan mendorong sebuah lunas kapal dengan cahaya redup dari tumpukan mayat, serta sebuah topeng suci dengan aura kuno di depan Raja Naga Emas. Raja Naga Emas memandang kedua benda itu, dan amarah di hatinya tak kunjung reda untuk waktu yang lama. Bukan kekuatan Dewa Naga yang membuatmu jatuh. Ini benar-benar takdir. Hanya saja, aku tidak menyangka artefak naga ini benar-benar berada di tangan Long King. Sungguh sebuah kesalahan perhitungan. Melihat kedua orang itu muncul kembali di hadapannya, Raja Naga Perak agak terkejut. Pada tahun-tahun ketika Raja Naga Emas pergi, Raja Naga Perak diam-diam membasmi para tokoh kuat dari faksi Raja Naga Emas, awalnya hanya untuk merebut posisi penguasa klan naga, tetapi sejak mengetahui kekuatan Dewa Naga di makam naga, orang ini memiliki keinginan untuk mendapatkan kekuatan Dewa Naga, hampir sampai pada titik kegilaan. Secara diam-diam tangkap para pria kuat di bawah komando Raja Naga Emas, paksa gunakan tubuh naga mereka untuk mengisi kekosongan dunia terlarang Menara Emas, dan bantu dia mendapatkan kekuatan Dewa Naga. Dan dunia terlarang surga dan bumi di Menara Raksasa Emas itu kosong. Dari zaman kuno hingga sekarang, semua yang terkontaminasi akan dihancurkan. Sayang sekali kekuatan Raja Naga Perak saat itu masih berada di tingkat reinkarnasi 9 kali lipat, dan dia belum mencapai puncak. Oleh karena itu, ketika dia mencapai puncak Menara Emas, ketika dia menerima kehendak Dewa Naga di dalam kotak giok, tubuh naga itu langsung menguap oleh kekuatan kehendak Dewa Naga tersebut. Pada saat itu, gadis berambut ungu juga hadir, dan kekuatan dalam diri gadis ini tiba-tiba menarik kehendak Dewa Naga. Setelah beberapa gerakan aneh, kehendak Dewa Naga yang meluap sepenuhnya diserap olehnya. Sejak saat itu, Raja Naga Perak juga mengetahui bahwa benda-benda di atas Menara Raksasa Emas ini luar biasa, dan ia khawatir hanya kekuatan yang mencapai puncak peringkat 9 reinkarnasi yang berhak untuk menyentuhnya.
Jadi, setelah Raja Naga Emas kembali ke klan naga, ia menyusun konspirasi, selangkah demi selangkah. Memaksa Raja Naga Emas untuk masuk ke sini, dan ketika yang terakhir mencoba mengumpulkan kekuatan Dewa Naga, ia akan sepenuhnya menghancurkan Raja Naga Emas, mengumpulkan kekuatan Raja Naga Emas, dan membiarkan kekuatannya sepenuhnya menembus hingga puncak peringkat 9 reinkarnasi. Pada saat itu, dengan mengorbankan nyawa keturunan yang dipilih oleh Dewa Naga, dia mengambil dan melahap harta benda kedua Dewa Naga tersebut. Di puncak reinkarnasi 9 tingkat, bersama dua Dewa Naga, diri pada saat itu sudah cukup untuk benar-benar memberikan dampak pada Dewa Pertempuran. Setelah itu, seluruh dunia akan tunduk di bawah kakinya. Sampai saat itu, pusat dunia manusia, ras jahat alien, mereka berdua hanyalah badut-badut yang melompat-lompat dan tidak bisa membuat gebrakan apapun.